Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Kita juga bersyukur Tuhan beri kita kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan harian di hari ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur di hari ini kami naikkan kepadamu, karena Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi penenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan membaca ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian sabda kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai peranan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Ketika Paulus menasihati anak didik rohaninya Timotius supaya mengobarkan karunia Allah yang telah diberikan Tuhan kepada dia, sebab karunia yang diberikan oleh Allah kepada dia melalui penumpangan tangan Paulus itu harus dikobarkan, supaya dia bisa berguna, supaya bisa bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Karena itu dalam nasihatnya kepada anak didiknya Timotius, Paulus mengingatkan bahwa ada Roh Kudus yang memberi dia kemampuan sehingga dia bisa mengobarkan karunia yang diberikan Tuhan kepada dia. Sampai dia berkata dalam ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, sehingga kita tidak punya dasar, tidak punya alasan untuk tidak mengobarkan semua potensi, semua kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dari ayat ini kita melihat setidaknya ada 3 peran Roh Kudus dalam hidup kita yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama, dalam ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Di sini kita melihat peran Roh Kudus yang pertama dalam hidup kita adalah roh memberi kita kekuatan. Kata kekuatan di sini diterjemahkan dari kata dunamis, itu lebih tepat diterjemahkan kuasa. Jadi Roh Kudus memberi kita kuasa. Dari kata dunamis inilah muncul kata dinamit, suatu ledakan yang besar. Dan ini peranan Roh Kudus yang sangat penting dan sangat vital dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa Roh memberi kita kekuatan, Roh memberi kita kuasa. Termasuk dalam kehidupan Paulus, termasuk juga dalam kehidupan anak didik rohaninya Timotius. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan, tapi roh memberi kita kekuatan, roh memberi kita kuasa. Dan kuasa ini sangat dibutuhkan dalam menyaksikan Kristus kepada orang lain. Kuasa ini kita butuhkan dalam pelayanan, dalam mengalahkan kuasa-kuasa roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara. Kita butuh kuasa. Kuasa ini juga kita butuhkan supaya pelayanan kita menjadi berkat, pemberitaan firman itu bisa menjadi berkat, karena hanya kuasa Roh Kudus saja yang bisa menginsafkan orang, hanya kuasa Roh Kudus saja yang membuat orang bisa bertobat melalui pemberitaan firman yang kita sampaikan, tapi juga membuka hati pikiran orang yang belum percaya kepada Kristus sehingga mereka bisa percaya kepada Kristus. Itu semua hanya oleh kekuatan Roh Kudus. Itu semua hanya oleh karena kuasa Roh Kudus.
Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita mengolah kata-kata, tapi kita semua sadar dan kita semua percaya itu semua karena kuasa Roh Kudus. Dan itu peranan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama, Roh memberi kita kekuatan, Roh memberi kita kuasa. Yang kedua, masih dalam ayatnya yang ketujuh, melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Roh tidak hanya memberi kita kekuatan atau kuasa, tapi Roh juga memberi kita kasih, yaitu agape. Kata kasih diterjemahkan dari kata agape. Artinya bahwa kita hanya bisa punya kasih itu hanya oleh karena pertolongan Roh. Makanya dalam kitab Galatia, buah Roh adalah kasih. Artinya hanya oleh intervensi Roh, hanya oleh pertolongan Roh, hanya oleh campur tangan Roh Kuduslah saudara dan saya bisa punya kasih. Kalau saudara dan saya sudah punya kasih itu, baru saudara dan saya bisa mengasihi orang yang lain. Kalau kita tidak punya kasih, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Dan saudara dan saya bisa mempunyai kasih itu karena pekerjaan Roh. Karena Roh yang memberi kita kasih, Roh yang memberi kita kemampuan. Sehingga saudara dan saya bisa menghasilkan buah Roh dalam hidup kita, yaitu kasih. Dan Tuhan mau supaya hidup kita ini diwarnai dengan kasih. Tuhan mau supaya pelayanan kita dimotivasi oleh kasih. Sehingga kita melakukan apa saja, berbuat apa saja, semua dasarnya, semua motifnya adalah kasih. Karena segala sesuatu tanpa kasih adalah sia-sia. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, interval pasal 12 dan 14, ketika Paulus memberikan pengajaran berhubungan dengan karunia Roh, secara khusus bahasa Roh dan karunia bernubuat. Paulus memberikan penjelasan panjang lebar tentang kasih dalam pasal 13 untuk mengatakan kepada umat pada waktu itu bahwa kita butuh karunia Roh Kudus, karunia bahasa Roh, karunia bernubuat. Tapi bukan itu yang penting, bukan itu yang utama. Tetapi buah Roh yaitu kasih, itu yang paling penting. Makanya dalam ayat 1 dia berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayatnya yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itulah pentingnya kasih dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya hanya bisa memiliki kasih hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kalau demikian, betapa vitalnya, betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena dialah penolong kita, dialah yang memberi kita kasih, sehingga saudara dan saya bisa mengasihi, baik kasih secara vertikal maupun kasih secara horizontal. Itulah karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, karya Roh Kudus dalam hidup kita, dalam ayatnya yang ke-7, melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan ketertiban, kata ketertiban di situ diterjemahkan dari kata sopronismos, dari akar kata sopronos. Lebih tepat diterjemahkan bijaksana atau kesederhanaan. Kebijaksanaan atau kesederhanaan. Karena akar kata sopronos itu dengan bijaksana atau dengan sederhana. Sehingga yang dimaksud ketertiban di situ adalah bicara soal kebijaksanaan. Dengan kata lain, ayat ini mengatakan bahwa Roh memberi kita kebijaksanaan. Roh membuat saudara dan saya bisa menjadi orang bijaksana dalam menjalani hidup ini.
Itu peranan Roh Kudus yang ketiga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Roh memberi kita kebijaksanaan. Kalau kita bicara bijaksana, kebijaksanaan itu sesuatu yang sangat penting dalam menjalani hidup. Bijaksana adalah kita mengerti firman secara baik dan benar. Oleh hikmat itu, setelah kita mengetahui firman itu secara baik, secara benar, secara dalam, secara komprehensif, dan kita belajar menjalani hidup sesuai dengan firman, itu yang namanya bijaksana. Kalau saudara dan saya sudah menghidupi firman, kalau saudara dan saya menerapkan firman dalam hidup kita sehari-hari, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Tapi kalau kita hanya tahu firman dan tidak melaksanakan firman, maka itu belum dikategorikan sebagai orang yang bijaksana. Dan Roh Kudus memberi kita kebijaksanaan. Roh Kudus memampukan kita, menolong kita untuk kita menerapkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita masuk kategori orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Inilah peranan Roh Kudus dalam hidup kita, membuat kita menjadi orang yang bijak dalam menjalani kehidupan ini. Kita terus belajar untuk terus bergantung dalam pimpinan Roh Kudus. Kita terus belajar untuk berserah, berpasrah kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memberi kita kuasa, Roh Kudus memberi kita kasih, Roh Kudus memberi kita kebijaksanaan, sehingga kita bijaksana dalam menjalani hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan peranan Roh Kudus dalam hidup kami. Roh memberi kekuatan, Roh memberi kasih, Roh memberi kebijaksanaan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami boleh menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.